Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda syukuri karunia Tuhan hari ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbahagia, karena hati yang bersyukur dan berbahagia insya Allah rezekinya akan lebih mudah datang. Amin. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kabarnya hari ini baik dan selalu semangat ya untuk terus membuat konten di channel YouTube teman-teman. Dan saya doakan mudah-mudahan channel YouTube teman-teman semakin maju, semakin berkembang dan bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi positif buat yang menontonnya. Nah, di vlog edisi kedua kali ini saya tidak ada bintang tamu, jadi bintang tamunya adalah saya sendiri. Jadi di sini saya akan memperkenalkan lebih dekat lagi diri saya kepada teman-teman yang sudah setia subscribe, kemudian sudah menonton video saya, sudah memberikan like, komentar, atau yang sudah share. Saya ucapkan terima kasih ya, karena tanpa teman-teman, saya itu nggak ada apa-apanya. Perkenalkan teman-teman, saya dari Iswanto, berdomisili di Sruwon, Kebumen, Jawa Tengah, dan keseharian saya beraktivitas di salah satu rumah sakit di Kebumen, yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sruwon. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi cerita pengalaman saya selama 2 bulan ini aktif membuat berbagai konten di channel YouTube saya dari Iswanto gitu ya. Jadi pada tahun 2013 sebenarnya saya sudah punya channel, karena saya sudah punya akun Gmail, dan otomatis kalau sudah punya akun Gmail itu punya channel YouTube. Cuma waktu itu saya nggak paham, nggak ngeh, dan belum tertarik dengan yang namanya YouTube, karena saya masih mungkin masih senang ya bermain media sosial Facebook waktu itu. Nah, pada tahun 2017 saya sebenarnya sudah mulai belajar membuat video menggunakan aplikasi di handphone. Cuma waktu itu videonya hanya tempelan foto-foto, kemudian dikasih musik dan dikasih caption atau tulisan. Jadi belum sampai membuat video yang seperti sekarang ini gitu ya. Nah, pada tahun 2018 saya mulai aktif mengadakan berbagai kegiatan seminar dan training di Kebumen. Dan setiap kegiatan itu saya selalu dokumentasikan dalam bentuk video dengan format yang lebih hidup gitu ya. Jadi bukan hanya tempelan foto, tapi memang itu adalah gambar bergerak, dan kemudian saya edit, saya gabungkan dengan musik, dengan tulisan, dan saya buat berbagai format, dari yang bentuknya liputan atau hanya sederhana tempelan video saja. Dan waktu itu sebenarnya sudah mulai saya upload di YouTube, tapi saya itu hanya sekedar nitip file saja di YouTube, jadi nggak kepikiran bahwa saya harus nambah subscriber, saya harus punya viewer yang banyak, dan nggak kepikiran apa itu yang namanya monetisasi. Jadi ya hanya buat nitip file video saja gitu ya. Nah, tahun 2020 ini kan pandemi COVID-19 itu kan membuat kegiatan saya juga terhenti dari bulan Maret 2020. Jadi otomatis saya nggak punya kegiatan seminar coding seperti sebelumnya, di mana dulu setiap sebulan sekali ada kegiatan seminar, ada undangan in-house training gitu ya. Tapi sejak pandemi COVID ini benar-benar semuanya off, dan saya ya bisa dibilang nggak punya kegiatan yang dulunya saya itu setiap bulan tuh selalu ada kegiatan, dan itu membuat saya tuh senang gitu loh. Sampai akhirnya kepikiran bahwa aduh, ngapain ya? Nah, setelah melihat beberapa teman saya sewaktu masih menjadi penyiar radio, dia membuat konten video yang dia masukkan sebagai konten di YouTube channel. Saya mulai tertarik, saya mulai belajar dari mereka, saya kontak mereka, komunikasi gimana sih cara ngebuat konten gitu kan. Akhirnya saya dapat beberapa informasi, beberapa tips gitu kan, yang kemudian saya praktekkan. Nah, pada 16 Juli 2020 saya membuat konten yang pertama. Setelah cukup lama saya memikirkan, aduh saya mau bikin konten apa gitu ya. Akhirnya saya memilih musikalisasi puisi. Jadi kenapa saya memilih musikalisasi puisi? Karena saya punya basic untuk membuat konten itu, saya punya keahlian. Jadi waktu itu saya jadi penyiar radio di CPP Radio.net, dan saya punya program waktu itu namanya Greatest Memories, membacakan cerita-cerita dari pendengar yang digabung dengan musik.
Nah, disitulah saya akhirnya membuat konten puisi musikal Surat Cinta untuk Anakku, di mana sebenarnya isi dari puisi musikal itu adalah curahan perasaanku gitu kan. Kemudian setelah membuat konten puisi musikal, kemudian saya ngerasa kayaknya harus ada variasinya nih. Akhirnya saya memutuskan untuk menambah konten yang berkaitan dengan speaking skill ya. Jadi konten tentang public speaking dan juga MC. Saya membuat konten berupa tips bagaimana berbicara yang baik di depan publik, sampai kemudian saya kembangkan lagi sebagai bukti bahwa saya punya speaking skill. Saya membuat konten podcast, dan karena keterbatasan waktu, keterbatasan alat dan macam-macam, akhirnya podcastnya dalam bentuk online pakai Zoom. Nah, setelah podcast kemudian saya kepikiran lagi untuk ngebuat vlog. Ya, jadi vlog itu saya benar-benar berkunjung ke tempat narasumber saya, tapi yang masih area Kebumen, dan di situ saya melakukan wawancara, kemudian saya buat konten. Kalau bisa dibilang yang menginspirasi saya dalam memanage channel ini adalah Dan Jesse ya, dan juga Timon Adioso. Jadi dua YouTuber itu seringkali saya buka video-videonya, saya pelajari dan saya aplikasikan ilmu yang mereka berikan, dan ya saya bilang berhasil gitu loh. Jadi dari bagaimana cara membuat thumbnail, kemudian bagaimana memilih judul supaya masuk dalam pencarian, bagaimana tips agar viewer meningkat, agar subscriber bertambah, itu semua saya dapatkan dari mereka. Yang saya rasakan 2 bulan ini membuat konten di YouTube, memang saya belum lolos monetisasi, tapi alhamdulillah dari 2 bulan saya mengerjakan konten di YouTube ini dengan sepenuh hati, akhirnya ada pengembang aplikasi mahasiswa, yaitu PT Solusi Kampus Indonesia, itu tertarik dengan konten musikalisasi puisi saya, dan mereka akhirnya membeli 3 musikalisasi puisi saya untuk dijadikan konten di channel YouTube mereka dan di aplikasi M-Kampus milik mereka. Ya alhamdulillah nominalnya cukup banyak, dan itu adalah buah dari kerja keras dan mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati. Jadi buat teman-teman yang saat sekarang ini masih belum bisa lolos monetisasi di YouTube, jangan menyerah, tetap lakukan yang namanya kreatif ya, membuat kreatif semaksimal mungkin yang sesuai dengan passion teman-teman. Karena meskipun belum lolos monetisasi, sebenarnya ada beberapa hal yang itu bisa menjadi sisi positif. Yang pertama, teman-teman itu terlatih untuk berpikir atau mencari ide. Ini kira-kira mau bikin ide kreatif apa gitu loh. Kemudian yang kedua, skill editing teman-teman itu akan semakin terasah. Semakin banyak membuat konten video, otomatis teman-teman akan semakin lebih terlatih dalam editing video, dan ini juga mempunyai efek positif, karena saya juga mengalami sendiri ketika saya sering mempromosikan bahwa ini adalah video saya. Ada beberapa teman yang kemudian memakai jasa saya untuk mengeditkan video mereka, dan itu ya alhamdulillah ada uang yang diberikan gitu loh. Jadi kalau saya bilang bahwa tetaplah semangat membuat konten yang kreatif, positif, menginspirasi, dan buatlah editing video yang lebih kreatif juga, karena yang namanya rezeki dari channel YouTube itu tidak harus dalam bentuk monetisasi atau Google AdSense gitu ya, tapi bisa dalam bentuk yang lain. Mungkin ada yang endorse produk, jadi yang endorse produk ke saya alhamdulillah juga pernah. Ya jadi kalau saya bilang bahwa selama 2 bulan aktif membuat konten, meskipun belum monetisasi, tapi dari YouTube ini
saya bisa dapat uang jutaan. Yaitu dari mereka yang beli karya saya dan ada yang endorse di video saya. Mungkin itu ya yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap menjadi semangat buat teman-teman bahwa tetap semangat membuat konten meskipun belum monetisasi. Itu akan tetap bermanfaat karena teman-teman menjadi lebih terasah untuk selalu berpikir kreatif dan mengasah skill editing video teman-teman. Dan itu tetap saya yakin itu akan sangat bermanfaat. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa setelah nonton video ini sampai selesai, ditekan tombol subscribe-nya, jangan lupa bunyikan loncengnya, di like dan berikan komentar positif di video saya ini. Ketemu lagi bersama dengan saya di vlog edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.